perkenalan. Perkenalan dulu kak. Oh ya, nama saya Jeremy. Apa aja nama? Nama, jurusan. Nama Jeremy, jurusan informatika. 2000? Oh 2023. 2023. Sebelumnya kakak pernah menggunakan AI? Pernah. Biasanya AI gunain buat apa nih? Untuk banyak sih. Bantu kerjain tugas, bantu coding, bantu bahkan kerja pun juga bantu pakai AI. Agak berisik. Ya, Oke, AI yang kakak sering pakai apa nih? Codex sama Cloud. Pernah beli subscription-nya? Pernah. Nah ini kita ngomong sebuah karya nih. Sebuah karya ini pada di kafe, karya informatika misalnya, film. Kalau misalnya ada campur tangan AI, nah, menurut kakak karya itu gimana? Tergantung ya, kalau dari DKV kan purely art, jadi kalau misalnya tergantung juga AI-nya itu berapa persen. Kalau mungkin kalau di DKV itu kan ngaruh banget, cuma kalau misalnya di coding yang jatuhnya itu kan semuanya itu kan repeatable, ya repeatable gitu, jadi kayak nggak gitu ngaruh sebenarnya kan apa aja IT, DKV sama Gue bebas perfilman. apapun karyanya. Ya kalau misalnya di IT sebenarnya nggak gitu ngaruh, tapi mungkin kalau di perfilman sama di DKV khususnya mungkin ngaruh sih untuk di IT. Nah kalau misalnya adanya AI itu menurut kakak sebuah ancaman atau sebuah kesempatan? Kesempatan. Ya? Soalnya ya itu tool. Kalau misalnya orangnya emang udah jago di suatu bidang, itu bakal di multiply-nya bisa kali-kali lipat. Menurut kakak dengan hasil karya AI sama hasil karya yang pure human itu punya apa ya, plus point kah atau justru ada Karya AI atau dibandingin sama karya manusia? Sebenarnya karya AI itu sebenarnya nggak bisa dibilang karya ya, soalnya kan AI itu kan dia kan based off LLM, large language model, yang jadinya itu dia sistemnya itu ngambil data dari internet terus di reference terus di generate ulang. Nggak tahu ya, tadi pertanyaannya sorry apa? Main question-nya apa? Nilai apakah Nilainya. itu justru kayak downgrade atau apa? Mungkin downgrade ya. Kalau misalnya full AI. Kenapa dong? Kenapa downgrade? Ini konteksnya kalau dalam full karyanya itu fully generated AI kan? Oke. Kenapa downgrade? Soalnya kalau sekarang fully generated AI itu kalau misalnya dari segi image mungkin masih ada logic flow-nya atau enggak masih ada flop lainnya sih. Tapi mungkin kalau misalnya kedepannya mungkin bakal bisa better. Oke. Sekarang aku mau tanya tentang pekerjaan yang kena layoff sama AI. Kan mungkin nggak cuma tim kreatif juga, tapi mungkin bisa aja IT juga kena layoff karena AI ini. Nah, menurut kakak gimana? Competition-nya bakal makin tinggi sih. Orang yang kalau misalnya emang nggak beradaptasi cepat bakal pasti ke layoff. Tapi kalau misalnya ke layoff semuanya mungkin enggak ya, soalnya kan
orang-orang yang senior pada di kerjaannya masing-masing itu kan bakal pass the torch ke yang bawah. Kalau misalnya yang bawah itu nggak ada, berarti kan nggak bakal bisa dilanjutin. Jadi harusnya nggak bakal fully diganti, tapi bakal competition tinggi banget. Jadi kayak contohnya mungkin dari 10 orang di satu tim mungkin bakal turun jadi kayak mungkin cuma yang pegang 2 atau jadi 3 orang. Jadi fully compact. Nah, jadi kan tadi kakak bilang adaptasi kan. Nah, adaptasi itu kayak gimana mas kakak? Adaptasi ngeintegrasi AI ke workflow sih. Oke. Yes. Selain ke arah workflow juga gimana? Mungkin kakak bisa ngasih saran ke jurusan lain mungkin ya. Kita bilang jurusan lain tentang gimana cara beradaptasi AI gitu biar nggak ketinggalan gitu. Gimana? Gini, gimana menurut kakak gimana kedepannya agar bisa beradaptasi dengan dunia AI? Oh, oke. Cara beradaptasi. Gak apa, belum waktu aja nggak kalau pikir. Kan tadi ada yang kena layoff tuh kan, terus kayak mungkin ada orang yang ketinggalan gitu sama AI ini. Gimana cara adaptasinya itu? Explore sendiri aja sih harusnya. Terus implementasi di beneran di actual case, di hands on, jadi nggak cuman kayak baca-baca doang terus lihat-lihat doang, tapi beneran gunain. Oke, sekian dari kami ya. Oke. Thank you so much.